Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Merol Tabuni, guru FAK SMTK Biji Sesawi Wamena, Provinsi Papua, sekaligus mahasiswa PPG Bar 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon dengan NIM 15220041876. Hari ini tanggal 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMTK Biji Sesawi Wamena, pengambilan video pembelajaran tentang materi hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan di SMTK Biji Sesawi Wamena. Sekian perkenalan dari saya. Sekian, selamat menyaksikan video saya. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali untuk belajar bersama pada kesempatan ini. Sebelum Pak Guru melanjutkan pembelajaran, Pak Guru mengajak kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, sebagaimana kami ada sampai detik ini, semua karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur karena berjumpa dengan peserta didik SMTK Biji Sesawi di kelas 12. Kami mau belajar bersama. Tuhan berikan nikmat pengertian daripada-Mu agar kami bisa memahami dan mengerti. Waktu belajar kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat hidup kami. Amin. Tuhan, pada kesempatan ini kita bisa berada untuk belajar bersama karena momen atau kesempatan yang pertemuan sebelum-sebelumnya itu ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Tapi pada kesempatan ini saya percaya kita hadir semua. Baik, atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Berapa anak? 3. Baik, nanti Pak Guru akan absen. Kenapa mereka ini tidak ada surat izin atau pemberitahuan? Tidak ada. Tidak ada. Puji Tuhan. Itu kita akan sesuaikan. Baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sesuatu yang sudah melekat pada diri manusia. Namun Pak Guru punya pertanyaan sebelum kita masuk materi. HAM atau hak asasi manusia itu sebagai anugerah Tuhan. Berbicara tentang hak asasi manusia, sebelumnya kita melanjutkan atau terdapat beberapa pertanyaan. Mungkin bisa lihat yang di sebelah kiri saya yang di papan. Ada 3 pertanyaan yang Pak Guru sediakan. Apa yang kalian pahami tentang hak asasi manusia itu? Atau mungkin dalam kalian atau teman kamu bisa tanya ke teman Anda. Tanyakan temanmu, apakah hak asasi manusia itu menurut dia? Oke, kelompok dari sini mungkin ada yang bisa memberitahu apa itu hak asasi manusia? Atau kamu bisa tanya dia, menurut dia apa nanti hak asasi manusia? Kalau kelompok ini, mengapa hak asasi manusia disebut sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan? Kewajiban. Baik, ada yang ingin ditambahkan?
punya pendapat lain hak asasi manusia? Baik, kita lanjut. Apa yang disebut dengan hak asasi manusia? Ini pengertian secara umum. Bisa lihat, Guru akan coba baca. Hak asasi manusia atau HAM dipandang sebagai anugerah Tuhan karena melekat pada setiap individu secara kodrati. Kata kodrati itu sudah melekat seperti kita punya kulit ini, tidak bisa buka, tidak bisa lepas, sudah melekat kodrat yang memberikan martabat dan hak untuk menyembahkan diri serta menjadi dasar bagi keadilan dan kemanusiaan dan seterusnya. Ini dikeluarkan menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia. Selanjutnya ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau sifatnya mutlak. Ada juga menurut Jan Donnelly, hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Ingat, karena ia manusia. Berarti ciptaan yang lain yang bukan manusia itu tidak memiliki hak. Bisa, yang punya hak itu hanya manusia. Terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1993 itu berbicara tentang hak-hak manusia. Dan juga menurut Alkitab, HAM adalah hak-hak yang paling asasi yang melekat pada diri manusia, yang melekat secara kodrati sebagai karunia Allah. Baik, ini kita karena berbicara tentang hak asasi manusia, nanti akan fokus di menurut definisi yang menurut Alkitab yang lebih dalam. Sebelumnya lanjut. Dari pengertian di atas ada 3 hal yang perlu kita diperhatikan. Yang pertama itu bahwa HAM melekat pada diri manusia. Artinya hak asasi dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia tanpa membedakan usia, jenis kelamin, suku, bangsa, etnis dan lain-lain. Ini karena tidak dibatasi, setiap manusia harus memiliki hak-haknya. Etnis, agama, atau seterusnya. Bisa lihat gambarnya? Bisa. Tidak kelihatan sekali, ini bukan tawuran tetapi pelanggaran HAM. Saya mengajak kita buka Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27.
Ada yang sudah buka? Iya. Oke. Bisa baca sama-sama? Silakan. Berfirmanlah Allah yang kita menyenangkan segala itu atas segala binatang melata dan yang layak dipuji. Maka Allah menciptakan manusia itu gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu belum ayat 27 yang lain belum ketemu saya bagaimana? Saya ulang yang ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Waktu Tuhan membuat manusia, sebelum itu, kalian tahu? Sebelum Tuhan buat manusia, apa yang dia buat? Langit dan bumi. Apalagi? Tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang yang melata di muka bumi. Waktu Tuhan buat manusia, semua ciptaan yang lain itu dia hanya perintahkan atau ngomong, muncullah babi. Maka semua binatang seketika langsung muncul. Bisa. Entah itu pohon-pohon juga begitu, air juga begitu. Tetapi yang istimewa itu Tuhan menciptakan manusia pakai tangan sendiri, ambil debu tanah, terus buat. Waktu dia buat, hak yang harus dimiliki oleh manusia atau sesuatu yang milik Tuhan itu ada pada diri manusia. Akhirnya disebut dibuat manusia menurut gambar dengan rupa Tuhan sendiri. Kalau bahasa Ibrani-nya itu imago Dei. Jadi gambar Tuhan itu manusia gitu. Karena dibuat sesuai dengan Tuhan. Waktu dia buat, karena itu hak yang dimiliki manusia itu pada saat Tuhan buat manusia pertama itu dia sudah memberikan kepada manusia itu. Maka hak-hak yang dimiliki manusia melekat sejak mereka ada atau sejak manusia itu ada atau lahir. Jadi tidak diganggu atau diotak-atik begitu. Bisa? Kelihatan itu melekat pada diri manusia karena Tuhan buat manusia itu sesuai dengan gambar dan rupanya, maka ada di dalam. Saya mau kasih kesempatan kepada kalian hanya 4 menit atau 3 menit saja. Di kelompok ini, anggap saja ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan itu kelompok 3. Cari yang disebut dengan yang melekat pada diri manusia itu apa saja yang melekat diri kepada manusia. Pertama itu contoh gini, Tuhan itu buat manusia sesuai dengan gambar Tuhan sendiri. Berarti kalau kita punya tangan, kaki dan kulit, berarti Tuhan juga memiliki begitu. Dan kalian bantu cari kalau dibuat serupa dengan segambar, apa yang dimaksud dengan serupa dengan dia segambar itu? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba bantu cari di dalam ayat firman Tuhan itu hanya dalam 3 menit dari sekarang. Oke, sekarang jam 11:30 berarti jam 11:33 kalian bisa kasih tahu saya untuk jawabannya. Silakan.
Cari di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 yang dibilang kata serupa dengan gambarnya. Yang gambarnya itu seperti apa? Yang kalian paham, yang kalian tahu. Jadi ilustrasinya gini, kalau Tuhan memiliki tangan, berarti Tuhan buat manusia itu sesuai dengan tangan dia sendiri. Dia buat manusia punya tangan begitu. Bisa? Oke, 2 menit lagi. Nanti saya kasih tahu, tapi bisa lihat yang sebelah sini. Bisa. Ini yang dari slide-nya itu manusia, artinya bahwa hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia, entah itu etnis yang berbeda agama atau warga kulit dan lain-lain. Hal ini disebut dengan HAM atau bersifat universal. Universal berarti umum, tidak khusus. Dan hak asasi itu juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak untuk hidup, hak untuk makan, hak untuk berpakaian, atau hak untuk kamu mau tampil bagaimana. Orang lain bilang mau mandi tidak, atau bau jorok tidak, tapi itu hakmu. Begitu. Bisa. Itu poin yang pertama. Lalu lanjut di poin yang keduanya. Bisa lihat ada kabur bahwa HAM merupakan anugerahnya. Artinya hak asasi itu diberikan oleh Tuhan dan pemberian itu diberikan dengan cuma-cuma. Tuhan memberikan hak asasi itu pada diri manusia sejak ia berada, sejak di dalam kandungan sampai ia mati. Atau dengan kata lain, HAM itu bersifat fundamental. Hal itu juga menegaskan bahwa HAM bukanlah pemberian seseorang, apalagi yang namanya penguasa atau pemerintah. Jadi orang lain atau pemerintah tidak boleh semena-menanya mengatur atau menindas yang lemah atau yang miskin atau yang dari yang kelas elit ke bawah. Tidak boleh. Tapi harus mengangkat semua manusia itu sejajar sama-sama, karena kita posisi ciptaan Tuhan. Yang poin ketiga, bahwa HAM atau hak asasi manusia harus dihormati. Artinya siapapun manusia di muka bumi ini harus menunjung tinggi HAM dan pemerintah penguasa sebagai penyelenggara negara. Penerima mandat dari Tuhan wajib melindungi hak asasi setiap warga negaranya tanpa membeda-bedakan. Karena kita posisi dalam ciptaan Tuhan, maka harus menjaga dan melindungi. Baik. Sebelum guru kasih tahu yang lain, mungkin ada yang punya pendapat apa yang disebut yang Tuhan menciptakan manusia itu sesuai serupa dengan gambarnya Tuhan. Ada jawaban? Menurut? Iya, menurut gambar Allah diciptakan manusia.
Jadi maksudnya gambar itu seperti apa? Fotokopian atau duplikat atau ciptaan? Iya benar, ciptaan. Tapi ciptaan maksudnya kalian memahami kalau kita bilang kita ini sama seperti Tuhan? Tidak. Kenapa tidak? Tidak sama. Tapi di dalam ayat firman Tuhan itu memberitahu Tuhan buat manusia itu serupa dengan gambarnya Tuhan. Dia buat manusia seperti dirinya sendiri. Kalau dia punya rambut, dia punya mata, dia punya tangan, kaki dan badan, maka dia buat seperti itu juga manusia. Atau Pak Guru salah? Yang benarnya serupa, segambar. Berarti level yang lebih tinggi penciptanya, bisa yang lebih rendah ciptaannya. Itu tidak bisa dibandingi. Tetapi sesuatu yang melekat, yang memberikan itu adalah milik manusia dan tidak boleh orang lain menindas atau mengurangi. Ada beberapa poin atau jenis hak asasi manusia. Itu yang pertama, hak untuk warga negara, mencakup ruang bebas yang harus dijamin setiap pemerintahan bagi setiap warga negara. Umpamanya kita orang Papua tinggal di Wamena, berhak memiliki warga negara Indonesia, atau orang luar negeri yang masuk ke Indonesia atau dari kabupaten lain pindah ke kabupaten lain atau provinsi lain, itu berlaku hak. Atau hak politik, yakni untuk memberikan saham atau baik mendirikan maupun bersama-sama kepada pemerintah, menjalankan pemerintahannya boleh. Setiap kali pemilihan kita punya hak untuk memberikan suara atau support, atau kita mau mendukung siapa atau kita mau ikut siapa, bisa. Atau hak-hak ekonomi dan sosial, yakni hak yang dimiliki seseorang dalam berhadapan dengan negara untuk tujuan menghilangkan kesejahteraan sosial, ketimpangan ekonomi, dan membatasi kerugian-kerugian yang disebabkan oleh alam, umur, dan seterusnya. Itu yang jenis-jenis hak asasi manusia yang bisa ada. Jadi yang nomor satu harus jadi warga negara atau harus punya domisili. Yang kedua harus memiliki hak untuk ikut dalam dunia politik atau dalam dunia sosial dan ekonomi. Itu harus melekat kepada setiap manusia atau semua orang. Poin yang keempat, sehubungan dengan hak-hak ekonomi sosial muncullah hak-hak golongan minoritas dan bangsa. Mereka memiliki hak yang fundamental untuk menentukan nasib sendiri, yakni baik dalam hal untuk memilih status besar nasional mereka sendiri dengan bebas, maupun untuk jenis pemerintahan yang paling sesuai dengan aspirasi rakyat. Dengan demikian, lanjutannya ada beberapa materi yang Pak Guru ingin kasih tahu, tetapi pada kesempatan ini Pak Guru mau lanjutkan kita untuk kuis atau melihat ada beberapa contoh kasus yang akan terjadi di negara kita, hak yang melekat atau hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan lain-lain. Itu yang harus dimiliki setiap manusia atau setiap orang tanpa terkecuali. Karena kalau kita sudah sebagai manusia, maka semua harus dimiliki, bukan hanya yang lain saja. Demikian yang Pak Guru bisa kasih tahu. Jelaskan. Jelas.
pertanyaan? Apa ini apa bisa terjadi kalau macam contohnya hak kasih manusia tidak ada? Kalau manusia tidak memiliki kasih, Yuk, kalau manusia tidak memiliki hak kasih itu bagaimana? kalau manusia tidak memiliki kasih, maka yang lain dia anggap musuh atau saya salah sebut atau bagaimana? Nanti saya teruskan jawaban dari pertanyaan ini, tapi ada yang bisa memberitahu saya pernyataan ini? Manusia memiliki hak asasi karena ia diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya. Benar atau salah? Semuanya bilang benar atau salah? Benar. Karena Tuhan yang menciptakannya. Benar. Baik. Sebentar. Itu seperti dalam Kejadian pasal 20 ayat Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Dijelaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Martabat dan hak asasi manusia bersumber dari Allah, bukan dari manusia atau dari negara. Maka pernyataan yang seperti tadi benar. Coba pernyataan yang di bawahnya. Ada yang bisa dijawab? Hak asasi manusia dapat dicabut oleh pemerintah apabila seseorang melanggar hukum. Dicabut. Jadi pemerintah bisa cabut hak manusia atau tidak? Sederhananya begitu. Ada yang bisa kasih tahu atau menjawab? Bisa? Kalau ini penjelasan. Bagaimana? Pernyataan di atas benar atau salah? Salah. Salah. Ya. Pemerintah tidak dapat dicabut atau tidak dapat dicabut. Walaupun seseorang melakukan pelanggaran hukum, hak asasi sebagai manusia tetap harus dihormati. Misalnya hak hidup dan perlakuan manusiawi. Jadi hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh pemerintah atau tidak boleh. Gitu. Jadi pernyataan yang di atas
sama dengan salah, tidak boleh. Bisa. Oke, lanjut yang lain. Oke, mungkin ada beberapa kuis yang Pak Guru harus kasih wujud, tapi nomor 2 bisa nanti print out baru apakah teruskan, tapi Pak Guru hanya kasih tahu. Nomor 2, pandangan iman Kristen tentang hak asasi manusia menegaskan bahwa HAM adalah hak yang bisa dicabut oleh negara. HAM hanya berlaku bagi orang beragama Kristen. Semua manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. HAM harus disesuaikan dengan status sosial. Hanya orang suci yang memiliki HAM. Menurut kalian jawaban yang tepat ada di bagian mana? C. Kenapa C? Semua manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Ya, penjelasan singkat di bawahnya, dalam iman Kristen, setiap manusia diciptakan serta di hadapan Allah. Oleh sebab itu, semua orang tanpa terkecuali memiliki hak dan martabat yang sama. Demikian ada beberapa kuis atau beberapa contoh yang Pak Guru kasih tahu. Namun pada kesempatan ini kita sudah belajar, namun ada poin-poin penting yang harus kita belajar di dalam materi ini. Yang pertama, hak asasi manusia itu Tuhan yang memberikan. Maka kita sebagai anak-anak percaya, pemuda Kristen atau generasi penerus itu tidak boleh melihat manusia tanpa memojokkan atau tanpa diskriminasi. Jadi tanpa membeda-bedakan, kita cipta Tuhan sama-sama. Dalam pengertiannya atau dalam definisi yang beberapa para ahli memutuskan bahwa itu hak secara universal, secara umum, dan secara universal, secara khusus di satu negara atau secara pribadi. Itu harus memiliki hak-hak perorangan supaya kita tidak salah mengerti arti dari kata hak asasi manusia. Itu yang karena itu nilai penting yang kita dapat itu kita harus memiliki kasih yang besar seperti Tuhan memiliki dan menghormati sesama ciptaan Tuhan. Itu yang diutamakan dan yang pertama. Sebelum Pak Guru kasih yang terus, mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan, ada pertanyaan yang kalian bisa kasih tahu. Anak. Tidak ada? Kalau tidak ada, dengan demikian pertemuan untuk hari ini kita bisa belajar pengertian hak asasi manusia sebagai anugerah dari Tuhan, dan kita sebagai ciptaan Tuhan kita bisa menghargai satu sama yang lain, menghormati orang tua, menghormati teman, guru, sesama, agar kita tetap dikasihani Tuhan atau dilindungi oleh Tuhan. Maka dengan demikian kita bisa selesai. Mungkin ada yang bisa kasih tahu apa itu hak asasi manusia? Apa yang kita belajar tadi? Silakan. Tentang hak asasi manusia.
Materinya tentang apa? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Di kelompok ini. Hak asasi manusia di kelompok ini. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia berarti kita tidak boleh melupakan hak orang-orang ada di sekitar kita. Bisa. Kita juga memiliki hak, mereka juga memiliki hak. Karena hak itu sudah melekat pada pribadi manusia masing-masing. Mungkin itu yang Pak Guru bisa kasih tahu. Selanjutnya kita akan belajar minggu berjalan atau minggu akan datang itu tentang jenis-jenis hak asasi manusia. Jenis-jenis berarti ada beberapa kategori atau beberapa komponen yang harus belajar. Dengan demikian nanti akan fungsinya dengan tugas harian atau PR seperti pilihan ganda yang Pak Guru buat, Pak Guru akan kasih. Setelah itu kalian kerja di rumah, mungkin pertemuan berikut kalian bisa bawa. Dengan demikian kita bisa menyelesaikan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami sudah belajar bersama mengikuti pembelajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selesai. Amin. Baik. Kalian bisa rapikan kursinya kembali. Dengan demikian kita selesai.